Hentikan proses pembahasan RUU TNI. Hentikan. Hentikan Bapak Ibu. Tutup Bapak Ibu. Pak, Anda mendorong. Ngeri, anjing ngeri. Pejabat di Indonesia mulai berulah kembali. Kurangi, ya kan? Seminar, terlalu banyak rapat. Kenapa rapat atau ini harus di hotel di mana gitu? Kalau itu pendapatmu, kalau dari dulu coba kamu cek undang-undang kejaksaan di Hotel Sheraton. Di tengah misalnya semua lembaga, itu terjadi pengetatan di mana-mana. Pangkas kanan, pangkas kiri. Tapi rapat-rapat yang diadakan oleh kawan-kawan DPR Komisi 1 justru di tempat yang menurut saya salah satu tempat yang paling mewah di Jakarta. Pembahasan undang-undang perubahan undang-undang TNI dan Polri itu dilakukan di hotel mewah. Ada gambar-gambar di situ. Kalau mau konsisten ya kenapa nggak sidang di DPR aja, kan ada ruang-ruang sidang di DPR. Kenapa mesti dibawa ke hotel? Tentara tidak boleh berpihak, tentara tidak boleh mengelompok, tentara tidak boleh jadi alat kekuasaan, tentara harus menjadi alat negara. Jadi, dengan cara berpikir itulah maka tentara memang harus diatur. Di fungsi TNI itu, ibarat lo satu meja dengan pemerintahan atau pebisnis. Bedanya, mereka megang dan nodong senjata. Jelas ini overpower, abuse of power, dan berbahaya bagi demokrasi. Orde Baru is back. Saya tidak setuju tentara berbisnis, saya tidak setuju tentara kembali berpolitik. Kenapa? Karena saya cinta Indonesia dan saya tahu persis bahwa sebaiknya tentara ada di atas semua golongan. Tertutup Bapak Ibu. Anda mendorong. Teman-teman, bagaimana kita kemudian ini direpresif? Kami menjalankan fungsi pengawasan sebagai masyarakat sipil. Kami menolak adanya pembahasan di dalam. Kami menolak adanya dui fungsi ABRI, teman-teman. Yang kami tidak ingin dihormati, tapi justru menyakiti rakyat. Hentikan proses pembahasan RUU TNI. Hentikan. Hentikan Bapak Ibu. Kami meminta agar dihentikan karena prosesnya dilakukan secara diam-diam dan tertutup. Hentikan prosesnya. Sudahlah, acara-acara yang tidak penting kurangi, ya kan? Seminar, terlalu banyak rapat. Kenapa rapat atau ini harus di hotel di mana gitu? Kalau itu pendapatmu, kalau dari dulu coba kamu cek undang-undang kejaksaan di Hotel Sheraton, undang-undang perlindungan data pribadi di Intercon, kok nggak kamu kritik? Ngeri, anjing ngeri. Pejabat di Indonesia mulai berulah kembali. Manehna ngayakeun rapat ngabahas revisi UU TNI di hotel mewah digelar secara tertutup. Nu jadi pertanyaan aing sederhana, jang naon aya gedung DPR lamun sararia rapat di hotel. Jang naon sia jadi perwakilan rakyat lamun rapat sia obrolan sia teu meunang dipikanya ku rakyat anjing. Parah goblok kelakuan teh anjing. Tengah representasikan perwakilan rakyat pisan sia anjing gerget aing. Bahwa efisiensi yang selama ini digembar-gembarkan oleh pemerintah dalam praktiknya tidak terjadi, yaitu buktinya Komisi 1 DPR RI rapatnya di hotel berbintang 5. Itu kan menciderai rasa keadilan. Di tengah semua kementerian, di tengah misalnya semua lembaga, itu terjadi pengetatan di mana-mana. Pangkas kanan, pangkas kiri. Tapi rapat-rapat yang diadakan oleh kawan-kawan DPR Komisi 1 justru di tempat yang menurut saya salah satu tempat yang paling mewah di Jakarta. Teman-teman bisa Google berapa harga sewa di Hotel Fairmont Jakarta itu. Hanya sekedar untuk membahas revisi yang terkait dengan Undang-Undang TNI. Artinya apa? Publik per hari ini sebenarnya cukup tidak percaya apa yang seringkali disampaikan oleh pemerintah, hal-hal yang sifatnya hebat, hal-hal yang sifatnya besar. Kalau dalam implementasinya seperti ini. Akhirnya kita kembali pada konsistensi dari pemerintahan Presiden Prabowo yang memang menginginkan ada penghematan, yang disebut efisiensi. Tetapi fakta-fakta yang terbaca oleh mata netizen juga menunjukkan inkonsistensi. Kemarin beredar berita bahwa
pembahasan undang-undang perubahan undang-undang TNI dan Polri itu dilakukan di hotel mewah. Ada gambar-gambar di situ. Kalau mau konsisten ya kenapa nggak sidang di DPR aja, kan ada ruang-ruang sidang di DPR. Kenapa mesti dibawa ke hotel? Nanti juga akan ada semacam draft yang tidak diedarkan pada publik sehingga percakapan publik tidak dilibatkan dalam pembahasan dua undang-undang yang sangat strategis, itu undang-undang tentang kepolisian dan tentang TNI. Saya tidak setuju tentara berbisnis, saya tidak setuju tentara kembali berpolitik. Kenapa? Karena saya cinta Indonesia dan saya tahu persis bahwa sebaiknya tentara ada di atas semua golongan. Tentara tidak menjadi partisan, tentara tidak menjadi alat kekuasaan. Jadi jangan bayangkan bahwa ada kebebasan seperti sekarang. Ketika kita bebas berbicara, ketika keep talking bisa dibuat. Tidak ada. Itulah masa kelam sejarah Indonesia ketika tentara masuk ke dalam fase atau periode ketiga. Tentara yang berpolitik. Karena tentara itu harus ada di atas dan bekerja untuk kepentingan semua pihak. Tentara tidak boleh partisan. Tentara tidak boleh berpihak. Tentara tidak boleh mengelompok. Tentara tidak boleh jadi alat kekuasaan. Tentara harus menjadi alat negara. Jadi dengan cara berpikir itulah maka tentara memang harus diatur. Di fungsi TNI itu, ibarat lo satu meja dengan pemerintahan atau pebisnis. Bedanya, mereka megang dan nodong senjata. Jelas ini overpower, abuse of power, dan berbahaya bagi demokrasi. Orde Baru is back. Mayor Teddy jadi seskap tapi nggak mundur dari perwira aktif. Sampai-sampai dimarahin loh sama SBY. Kedua, di Rut Bulog itu dari TNI aktif. Ketiga, kepala daerah itu dibikin main tentara-tentaraan. Dan yang terbaru nih hari ini, Prabowo itu BTW udah ngasih surat presiden kepada DPR untuk DPR mempercepat pembahasan diskusi RUU TNI. Dan hari ini Komisi 1 DPR RI membahas soal revisi RUU TNI. Yang di dalamnya ada wacana soal TNI bisa kembali menduduki jabatan sipil. Mengerikan. Wacana ini jelas perlu kita tolak guys. Dan ini alasannya biar lo tahu kenapa ini bahaya. Pasti ada yang nanya, Bang, emang perwira itu gak kompeten apa? Kenapa gak boleh sih ngisi jabatan sipil? Emang mereka gak bisa? Kan ada juga yang pinter. Pertanyaannya dibalik. Emang masyarakat sipil kita gak ada yang kompeten? Bahaya pertama adalah hilangnya meritokrasi. Udah mah hari ini pemerintahan kita isi nepotisme semua. Keluarganya, anak-anaknya. Makin-makin ke depan, para jenderal militer yang isi sipil pasti akan bawa anak-anak buahnya. Bukan karena kompeten mungkin, tapi hanya karena loyal. Ya sia-sia selama ini sipil yang memang udah ikut kuliah sarjana, vokasi, atau PNS, BUMN udah ikut jenjang kaderisasi. Nggak akan kepake. Makin suram lah Indonesia, makin jauh dari namanya kompetensi base. Bahaya kedua adalah sentralisasi. Padahal salah satu berkah reformasi adalah desentralisasi. Sekarang kepala daerah aja mau dibikin seragam militer-militeran supaya apa? Satu komando. Bayangin, ntar DPR diisi TNI, satu komando. BUMN, PNS, bisnis, satu komando. Hilang sudah perbedaan pendapat, kreativitas, dan juga supremasi sipil. Rusaklah demokrasi kita. Udah gak ada yang bisa ngawasin itu. Karena mana mungkin masyarakat berani. Orang lawannya megang senjata kok. Bahaya ketiga adalah potensi kekerasan. Dulu, para masa aksi gelombang reformasi sampai menuntut hilangkan dui fungsi ABRI. Ya karena selama Orba memimpin, militer itu abuse of power. Banyak kekerasan berulang terjadi, intimidasi terjadi, dan juga bahkan penculikan, penembakan terjadi. Masa kita mau ngulang? Masa kita cepat lupa sih? Udah cukup lah para perwira yang memang belajar panjang di tempatnya ini diberikan pos-pos pertahanan. Jangan masuk sipil. Jangan kayak Jokowi sama Bahlil. Sipil ya kan, Bahlil HMI malah pakai seragam militer. Nggak cocok kan? Begitupun sebaliknya. Jangan dibalik-balik. Mohon izin komandan, kok publik yang nolak RUU TNI malah dibilang kurang kerjaan? Bukannya TNI yang kurang kerjaan, makanya butuh duduk di jabatan sipil. Bukannya banyak ribuan perwira yang nonjok Untuk tidak berpolitik. Anjay, otak kampungan. Heran ya, nggak mantunya, nggak mertuanya, congornya sama-sama nggak bisa dijaga. Padahal selama ini nggak ada satupun publik yang menggiring opini atau menggiring isu bahwa dui fungsi ABRI itu bangkit. Nggak ada yang menggiring isu itu, nggak ada. Kecuali pemerintah dan TNI sendiri yang menunjukkan kepada publik bahwa dui fungsi ABRI memang beneran bangkit. Kenapa? Karena
pemerintah secara sengaja memasukkan anggota TNI aktif menjabat jabatan di lembaga atau kementerian. Pemerintah juga dengan sadar dan sengaja memasukkan anggota polisi aktif menjabat jabatan di lembaga atau kementerian. Nah, kalau pemerintah sendiri beserta TNI dan Polri yang menunjukkan di depan mata publik bahwa dwi fungsi itu beneran bangkit, apakah ini disebut publik menggiring isu? Kan enggak. Publik tidak sedang menggiring isu atau menggiring opini. Publik juga tidak sedang menilai. Tapi publik sedang mendeskripsikan apa yang mereka lihat, apa yang sedang pemerintah beserta TNI Polri lakukan. Nah, kalau Kasat gerah dengan sebutan dwi fungsi ABRI bangkit, untuk membuktikan tidak bangkit itu sebenarnya gampang. Tinggal menyuruh, tinggal taat aturan, anggota TNI atau anggota Polri yang aktif mundur dari kesatuannya kalau pengen menjabat jabatan sipil. Gampang kan? Selesai masalah. Tapi nyatanya enggak. Antara pemerintah atau menteri-menteri yang ada di belakang pemerintah atau bahkan TNI, Polri sama-sama sedang berkelit. Sama-sama sedang sibuk cari celah. Entah bagaimana caranya anggota TNI dan anggota Polri yang masih aktif tetap bisa menjabat jabatan publik tanpa perlu mundur dari kesatuannya. Nah, kalau kenyataannya pemerintah dan TNI sendiri yang membuktikan bahwa dwi fungsi ABRI itu beneran bangkit, jadi mendingan Kasat jangan menyebut orang kampungan, jangan. Mending Kasat belajar untuk tahu malu. Tahu malu. Itu pun kalau tahu malu. Ada sebuah bahasan diam-diam yang kita nggak tahu, mungkin di dekat-dekat libur kelebaran ini akan ada sebuah pengesahan terhadap revisi Undang-Undang TNI yang di dalamnya cukup banyak sekali pasal-pasal yang kontroversial dan akan menghidupkan dwi fungsi ABRI, akan mengancam masa depan aparatur sipil negara di negara ini. Langkahnya teman-teman tentu saja dilakukan setelah kemudian adanya perintah dari seorang Presiden Republik Indonesia yakni Bapak Prabowo Subianto yang mengirimkan surat Presiden kepada DPR RI untuk kemudian secepatnya membahas revisi Undang-Undang TNI yang salah satunya agar kemudian para prajurit aktif TNI ini dapat memasuki ruang-ruang dan juga jabatan-jabatan sipil. Dan you have to know kalau itu misalkan hal yang sangat dilarang dan gak boleh, dan juga diamini, bahkan juga diwanti-wanti oleh seorang mantan presiden yakni Bapak SBY dan rentetan akademisi maupun yang lainnya. Ada beberapa poin yang sangat kontroversial, so let's talk about this. Pertama, itu adalah terkait dengan usulan perluasan jabatan sipil yang kemudian boleh dimasuki oleh para militer, terutama prajurit TNI aktif. Ini salah satu isu kontroversial banget teman-teman, karena gak cuman ngomongin soal dwi fungsi ABRI, tapi juga mengancam bagaimana kemudian masa depan tata kelola pemerintahan kita dan juga masa depan para aparatur sipil negara yang sampai hari ini kesejahteraan mereka masih dipertanyakan. Apalagi dengan isu penundaan pengangkatan ASN maupun PPPK kemarin. Mengatur salah satu penambahan frasa di ayat 2-nya, yaitu serta kementerian, garing, lembaga lain yang membutuhkan tenaga dan juga keahlian prajurit TNI aktif sesuai dengan kebijakan atau keputusan Presiden. Frasa ini, yaitu kementerian atau lembaga lain, merupakan frasa yang sangat multitafsir dan juga akan berpotensi, berpeluang besar melahirkan kebijakan-kebijakan yang suka-suka atau sewenang-wenang. Sejauh ini sih kalau misalkan ada substansi yang ngatur frasa-frasa yang perluasan kayak gini di dalam undang-undang, biasanya akan rawan banget penyalahgunaan dari implementasinya. Gak lain dan gak bukan, tentu saja ini akan sangat mengancam dan juga berisiko untuk kemudian mengikis prinsip supremasi sipil dalam pemerintahan dan tentunya dapat mengarah pada dominasi militer. Enggak, bukannya kampungan Pak, tapi ini tuh jelas-jelas penempatan militer sebebas-bebasnya dalam ruang-ruang sipil ini, itu kan juga berpengaruh terhadap bagaimana masa depan tugas pokok daripada para militer ini untuk menjamin pertahanan dan keamanan negara kita yang hari ini di tengah lemah-lemahnya pertahanan keamanan gitu. Maksud gue ya, sebelum double job, kenapa nggak maksimalin tugas pokok mereka, yang mana ini akan sangat-sangat merusak banget profesionalisme daripada TNI. Ini juga akan berdampak pada rancunya kewenangan atau yurisdiksi prajurit TNI yang kemudian pada sewaktu-waktu mereka terlibat sebuah tindak pidana termasuk pelanggaran HAM. Pertanyaannya di sini yang muncul adalah
apakah mereka akan diadili di peradilan umum karena mereka menduduki jabatan sipil atau justru di peradilan militer, dan bagaimana mekanisme hukumnya. Sampai hari ini mekanisme undang-undang peradilan militer termasuk substansi dalam regulasinya itu cukup sangat bermasalah. Makanya banyak sekali pelarian-pelarian ketika kemudian ada prajurit yang melakukan tindak pidana, mereka tidak diadili di peradilan umum dan digeser ke peradilan militer, yang hari ini kita tahu bahwa aspek independensinya, transparansinya, serta akuntabilitasnya cukup sangat bermasalah. Dia akan semakin merusak pola organisasi dan juga jenjang daripada karir aparatur sipil negara. Dan dari dua hal kalau sampai hari ini tuh ASN negara kita nggak sama sekali menemukan titik kesejahteraan. Dan hari ini justru ruang-ruang mereka mau diisi oleh para militer. Salah satu data yang kemudian dilansir dari Imparsial itu mencatat terdapat 2.569 prajurit TNI aktif di jabatan sipil pada tahun sebelumnya. Itu akan sangat mengacaukan banget pola-pola rekrutmen dan juga pembinaan karir aparatur sipil negara. Belum lagi dengan salah satu usulan untuk kemudian menghapuskan pasal larangan TNI untuk berbisnis, yang artinya kemudian setelah revisi undang-undang TNI ini lahir gitu kan, yang dibahas di diam, TNI boleh berbisnis. Menurut gue, seharusnya alih-alih untuk menghapus larangan berbisnis bagi TNI di dalam revisi undang-undang TNI, bukannya pemerintah atau negara harusnya bisa lebih berfokus dalam mensejahterakan para prajurit TNI ini, dan bukan malah mendorong mereka untuk berbisnis gitu. Jadi yang sebenarnya tugas dan pokok wewenang mereka ini apa nih? Berbisnis boleh, berpolitik boleh, masuk ke ruang-ruang sipil juga boleh gitu. Tapi pertahanan keamanan tugas mereka gitu. Jadi seharusnya DPR RI bisa mengambil sebuah sikap yang lebih progresif gitu, responsif gitu terhadap kritik dan juga penolakan yang hari ini berkembang di masyarakat. Dan ini bukan cuma sekedar opini-opini aja, tapi ada banyak sekali kajian-kajian yang kemudian dilakukan yang disampaikan Dewan Perwakilan Rakyat tidak boleh tunduk pada tekanan eksekutif, right? Kali ini kita ngobrol sedikit soal revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Karena sepertinya pemerintah Indonesia dan DPR RI telah sepakat untuk merevisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI ini. Yang salah satu poin utamanya adalah memperluas penempatan prajurit TNI aktif di jabatan sipil dari 10 kementerian menjadi 15 kementerian atau lembaga. Nah, langkah ini tentu saja banyak menuai respon lah dari masyarakat. Nah, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Pak Dev Laksono, mengatakan bahwa revisi ini bertujuan untuk mengoptimalkan potensi sumber daya manusia TNI. Jadi dengan usia pensiun yang diperpanjang dan peluang untuk penempatan di jabatan sipil ini, maka prajurit TNI dapat terus berkontribusi pada negara tanpa harus pensiun dini. Jadi hal ini dianggap sebagai solusi untuk mengurangi beban ekonomi keluarga prajurit. Nah, menurut Dev lagi, banyak kementerian dan lembaga yang juga kekurangan tenaga ahli atau sumber daya manusia yang kompeten, sehingga prajurit TNI dengan disiplin dan pengalaman tinggi dianggap mampu mengisi kekosongan tersebut. Nah, penambahan jumlah kementerian atau lembaga dari 10 jadi 15 diyakini dapat membantu mengatasi masalah ini. Nah, sementara itu Menteri Pertahanan Pak Safri Samsudin juga mengatakan bahwa penempatan prajurit TNI aktif dalam jabatan sipil akan dilakukan berdasarkan kebutuhan dan melalui proses seleksi. Jadi diharapkan bahwa akan menjamin nantinya prajurit yang memenuhi kualifikasi tertentulah yang akan menduduki jabatan tertentu. Nah, banyak masyarakat sipil, termasuk Wakil Direktur Imparsial Pak Hussein Ahmad, yang menilai bahwa revisi ini berpotensi justru mendorong militerisasi di kehidupan sipil. Penempatan prajurit aktif di jabatan sipil ini dapat mengaburkan batas antara ranah militer dan sipil. Dan ini bertentangan dengan prinsip demokrasi modern. Kehidupan sipil seharusnya berada di bawah kendali otoritas sipil, bukan militer. Dan langkah ini dinilai sebagai upaya untuk menghidupkan kembali konsep dwifungsi ABRI, dwifungsi TNI, yang pernah menjadi kontroversi pada Orde Baru. Dwifungsi memungkinkan militer terlibat dalam urusan politik dan pemerintahan. Jadi ini justru malah seringkali berujung pada penyalahgunaan kekuasaan serta melemahkan kontrol demokrasi. Nah,
Saya rasa penempatan prajurit aktif di jabatan sipil tanpa pensiun dari dinas militer ini juga akan menimbulkan potensi konflik kepentingan. Prajurit yang masih aktif secara struktural ini tetap tunduk pada hierarki militer, sehingga kemungkinan keputusan mereka dalam jabatan sipil nanti bisa saja dipengaruhi oleh kepentingan institusi militer, bukan kepentingan publik. Jadi bahwa pelibatan prajurit aktif dalam urusan sipil justru dapat melemahkan profesionalisme militer itu sendiri. Bahkan fokus utama TNI kan seharusnya menjaga pertahanan negara gitu ya, bukan terlibat dalam birokrasi sipil yang memiliki karakteristik berbeda. Nah, saya rasa memang proses revisi undang-undang ini memang sangat kurang melibatkan partisipasi publik secara luas ya, sehingga menimbulkan kecurigaan bahwa kebijakan ini lebih didasarkan pada kepentingan politis daripada kebutuhan objektif dari masyarakat. Nah, sebagai perbandingan ya, kita lihat misalnya negara lain lah sebagai pembanding, misalnya Amerika Serikat. Nah, militer di sana ini tunduk sepenuhnya pada kendali otoritas sipil. Jadi pelibatan personil militer dalam jabatan sipil di Amerika ini hanya terjadi atas permintaan otoritas sipil atau perintah presiden. Dan biasanya ini melibatkan personel yang sudah pensiun dari dinas aktif ya. Dan saya rasa model seperti ini menjaga batas yang tegas nih antara ranah militer dan sipil. Ini demi mencegah dominasi militer dalam kehidupan demokratis tentunya. Salam.